Tirta TV, perjalanan hebat dalam meniti karir di dunia usaha bukanlah perjuangan mudah untuk meraih kesuksesan. Gagal dan gagal lagi hingga rasa terpuruk menghampirinya. Susah memang ingin menjemput kesuksesan, di mana hingga pada akhirnya ikhtiarlah yang menjawabnya. Ya, perempuan bernama Lisma adalah salah satu saksi di antara jutaan wirausahawan yang gagal dan meraih apa yang diinginkannya. Namun hal itu menerapkan prinsip syar'i dengan tujuan utama mencari ridho Tuhan, bukan semata-mata harta tujuannya. Lalu seperti apa kisah inspiratif pedagang atau bakul iwa ini? Kita saksikan dalam Rona Pesona kali ini. Modal minus, ya itulah yang dirasakan Ibu Lismia Ningsih dalam meniti karirnya di dunia wirausaha. Perempuan lulusan ITB tersebut merasakan betul asam manis ditempa berbagai kegagalan. Namun komitmen dan kegigihan beliau seraya doa yang telah dikabulkan. Ikhtiarnya menjadi buah manis ketika dirinya membuka usaha kuliner, yakni gulai kepala ikan Mas Agus. Hebatnya pahit yang ia rasakan ketika bersusah payah membangun usahanya kini menjadi modal hidupnya bahwa hidup harus saling berbagi. Dan atas keterbukaan hatinya itulah dirinya sudi untuk mendidik anak-anak yatim piatu serta memberikan motivasi dengan narapidana lapas. Dan selengkapnya kisah bakul iwa simak bersama dalam Rona Persona. Ya pemirsa, kita ada sedikit waktu bersama dengan Mbak Lis yang memang kesibukannya sangat luar biasa begitu ya. Di sela-sela harus mengurusin bisnisnya, kadang keluar masuk menuju mereka yang ada di seputaran Bui begitu ya, atau warga yang sedang menjalani proses hukum begitu ya. Kemudian juga beberapa aktivitas di rumahnya yang kalau Mbak Lis bilang itu di sana seperti mako ya. Mabes. Markas besar untuk berbuat baik. Markas besar untuk berbuat baik. Jadi anak-anak yang istilahnya sudah di screening ini nanya baik boleh di sana berkreativitas dan sebagainya. Tidak perlu harus screening, siapapun orangnya. Gitu ya. Tidak ada sekat suku, golongan, agama apapun. Yang penting niatnya ingin berbuat baik. Nah, silakan bergabung bersama kami. Screeningnya adalah niatnya harus baik dulu. Baik, iya. Nah, luar biasa kalau melihat perjalanan dari Mbak Lis sudah sedemikian. Mengingat flashback kembali masa lalu ketika harus berjuang begitu. Iya. Sampai sekarang pun tetap berjuang. Saya masih boleh menyebut Mbak Lis itu sebagai apa namanya, bakul iwa gitu. Iya. Kenapa, Mbak Lis? Kisahnya ini kisah yang sedih atau kisah yang senang? Kalau kita melihat yang sedih aja nggak apa-apa deh. Dua-duanya ya. Iya, karena sudah lewat kan nggak masalah. Iya, sudah lewat. Yang akan datang nggak ada yang sedih lagi ya, Mbak? Nggak ada kesedihan. Kebetulan saya itu lama tinggal di Jakarta, jadi kami sekeluarga itu termasuk korban Krismon. 9798. Pada waktu itu kami sudah hidup nyaman di Jakarta dengan segala fasilitasnya karena usaha suami lagi salah satu jadi korban ya, jatuh bangkrut, akhirnya kita ke Solo ya. Dan kita di kota Solo itu benar-benar merangkak dari kecil. Kami hampir 5 tahun hidup dari aset. Kemudian singkat cerita bukan dari nol, tapi kami mulai dengan kondisi minus. Di tahun 2010 saya masih ingat, waktu itu kami membuka warung kecil di pinggiran atau di teras gedung Biskup Galaksi. Jadi bukan yang seperti yang sekarang ini. Jadi kami memulai usaha kami ini berangkat dari gerobak. Kita sewa di depan gedung Biskup Galaksi, itu pun uang pinjaman atau uang dari saudara. Jadi kami ada investor saudara kami sendiri yang memodali kami pada waktu benar-benar kami sudah tidak punya apa-apa. Dan saya masih ingat waktu itu omsetnya masih 180.000 per hari. Sampai dengan perjalanan waktu sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah
mempunyai beberapa cabang di beberapa kota. Tapi perjalanan kami tidak segampang membalikkan telapak tangan, simsalabim atau abrakadabra. Selama 5 dan 6 Selama tahun 5 tahun ini, itu. apa yang menjadi catatan terkhusus begitu ketika harus menjalani awal-awal begitu? Karena kami dulu pernah menjadi orang yang berkecukupan, hidup Jakarta dengan segala fasilitasnya. Pada waktu kami dinolkan oleh Allah, saya menyebutnya itu adalah titik balik diri kami bahwa semua itu hanyalah titipan. Apapun yang kita punya, baik itu usaha, baik itu apa, itulah titipan dari Tuhan untuk kita. Barangkali itu hanya peringatan, kita belum amanah dalam memanage titipan dari Tuhan, sehingga diminta kembali sama yang punya. Itu yang saya ambil positif dari apa yang saya alami pada waktu kami jatuh bangkrut dengan berbagai macam usaha. Karena sebelum Gulai Kepala Ikan Mas Agus ini banyak sekali usaha yang kami jalanin di Solo. Ada namanya hampir semuanya Solo, ada Solo Puccino, ada Solo Kuliner, ada Solo Lobster. Hampir rata-rata semua perjalanannya tidak sampai lama habis, tidak sampai lama habis. Tapi saya tidak mau menyebutnya itu gagal, karena semua adalah proses untuk menjadi seperti yang sekarang ini. Oke, kalau melihat perjalanan seperti itu, sekarang ini Mbak Lis dan juga keluarga tidak lupa kemudian menyebut bahwa pernah dikondisikan 0 bahkan minus. Minus. Artinya juga apa yang diraihnya sekarang ini termasuk melibatkan mereka yang kurang beruntung, yatim piatu, dan bahkan sampai mau memberikan asupan motivasi kepada mereka yang ada di dalam LP. UI, Iya. di LP. Saya menyebutnya apa yang saya alami itu mungkin sebenarnya juga perjalanan spiritual saya. Bagaimana mungkin kalau saya tidak dinolkan oleh Tuhan, Tidak akan seperti ini. tidak akan jadi Semua ada seperti ini. hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Hikmah yang paling besar dari hidup saya adalah saya menemukan siapa diri saya di depan Tuhan, bahwa kita itu semuanya itu adalah titipan dan kita wajib untuk melaksanakannya secara istiqomah dan harus bisa dipercaya. Terus kemudian kenapa saya akhirnya mengkondisikan atau memfokuskan untuk lebih banyak kegiatan sosial, karena saya pernah merasakan tahun 2010 itu benar-benar pada waktu itu saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Kebetulan anak saya mau masuk SMP, yang satu mau masuk SMA. Saya masih ingat waktu itu menggadaikan sepeda motor yang kami punya satu-satunya 2 juta kalau nggak salah untuk memasukkan anak saya ke sekolah masing-masing yaitu SMP dan SMA. Perjalanan itu sangat bukan waktu itu mungkin menyakitkan ya, kalau sekarang sih sudah nggak merasakan. Dulu waktu itu benar-benar mungkin menyakitkan, ya Allah, kenapa aku bisa sampai seperti ini, sampai menyekolahkan anak saja dan itu tidak bisa. Padahal sebelumnya kami adalah keluarga yang sangat mampu lah pada waktu tinggal di Jakarta, punya anak asuh yang banyak. Tiba-tiba benar-benar Allah memperjalankan titik minus itu kepada kami. Pasti Tuhan punya tujuan untuk apa saya dititipkan seperti itu. Ya. Bagaimana saya mengevaluasi, bagaimana saya memanage harta titipan Tuhan yang dititipkan kepada saya dalam bentuk usaha. Karena di dalam harta saya ternyata ada hak untuk fakir miskin yang meminta dan tidak mendapat bagian. Jangan-jangan pada waktu itu saya jumlahnya belum tepat, belum tepat sasaran, belum tepat waktu, belum tepat jumlah, dan saya masih merasa mungkin itu milik saya, usaha saya, padahal bukan. Akhirnya saya sadar bahwa di antara harta mulis ada hak untuk fakir miskin yang meminta dan tidak mendapat bagian. Semenjak itulah saya mencoba untuk terus berbagi dan berbuat baik dari harta yang dititipkan Tuhan kepada kami. Kemudian yang keempat, Mas, itu yang membuat saya terus terang aja kalau menceritakan itu merinding. Karena itu adalah pokok dari segala kehidupan, di mana apapun yang saya terima hari ini itu sababnya dari perbuatan saya, terutama kepada kedua orang tua saya. Mungkin pada waktu itu pernah saya menyakiti hati orang tua saya, terutama mungkin ibu saya. Tanpa saya sadari, ternyata ridhonya Tuhan itu, ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Dan setelah saya kembali tadi yang di awal bahwa saya kembali kepada pedoman hidup saya, ternyata ibu itu adalah Tuhan wujud di dunia yang tidak boleh disembah. Ya. Dan kita harus berbakti pada beliau berdua.
Mungkin faktor-faktor itulah yang pada waktu itu bisa saya katakan menghambat kehidupan saya, menghambat rezeki saya, dan membuat kehidupan saya pada waktu itu mungkin ya kurang bahagia. Alhamdulillah saya sempat dinolkan, sempat diminuskan, dan kemudian menampaki semuanya itu sesuai dengan pedoman yang saya jalanin, dan akhirnya saya mendapatkan hal yang seperti ini. Kalau Ibu melihat apa yang diraih oleh Mbak Lis bersama keluarga sekarang ini, bagaimana komentarnya? Maksudnya? Dari Ibu sendiri, dari ibunya Bu Lis. Yang justru saya sedih itu. Saya merasakan seperti sekarang ini, ibu saya sudah nggak ada. Jadi mungkin Oke. Mbak Lis, seandainya ingin mengutarakan sesuatu ke ibu kandung Mbak Lis begitu ya, apa yang ingin diungkapkan atas pencapaian yang seperti ini? Saya mungkin lebih ke arah pesan kepada anak-anak, kepada anak-anak saya, kepada anak-anak muda, kepada siapapun yang mungkin pernah merasakan jatuh bangun seperti saya, dan jangan sampai mungkin mengalami seperti saya. Saya pesankan agar hidupmu nanti sukses. Yang pertama adalah berbaktilah kepada kedua orang tuamu, terutama kepada ibu, karena sampai kapanpun, biarpun saya sudah tua, saya di mata Tuhan, saya tetaplah seorang anak. Kunci dari kesuksesan hidup yang akan datang salah satunya adalah dari ridho orang tua. Makanya mungkin untuk anak-anakku, untuk generasi muda terutama, jangan lupa yang pertama yang dilakukan adalah berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah apapun kondisinya. Kemudian kalau dalam berwirausaha bisa saya jadi seperti saat ini, cobalah untuk berpola pikir, berpikir dan berjiwa besar. Apapun itu, semua bermula dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, pikiran kita selalu optimis, pasti selalu ada jalan. Harus ada yang seimbang, pemirsa. Saya lebih tertarik lagi Mbak Lis ketika kemudian usaha yang dilakukan seperti ini, hasilnya juga berbagi. Apakah ini juga menjadi konsep tersendiri bagi Mbak Lis dan keluarga, memang harus berbagi di setiap waktu begitu ya? Iya. Sampai kemudian merangkul mereka, anak yatim piatu dan lain sebagainya. Apakah ini tindakan ataupun juga kegiatan seperti ini selama ini nggak ada yang menentang begitu, Mbak Lis? Ternyata setelah saya memahami pedoman hidup saya, ternyata berbuat baik itu juga ada aturannya, juga ada skala prioritas. Jadi tidak hanya sekedar berbuat baik. Kalau salah boleh mengutip apa yang saya pahami, bahwa berbuat baik itu ada urutannya. Yang pertama adalah berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, kemudian kepada karib kerabat, itu ada saudara, terus kemudian kepada tetangga dekat, baru tetangga jauh, kemudian anak yatim, fakir miskin. Jadi skala prioritas itulah yang saat ini saya jalankan, dan semoga saja bisa istiqomah. Dan ternyata juga Tuhan itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya adalah apabila kita selalu, seluruh manusia pasti ingin disertai Tuhannya masing-masing. Kalau Tuhan selalu menyertaimu, Dia itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, bukan dengan orang baik. Bedanya orang yang baik dengan orang yang berbuat baik adalah, orang baik itu orang yang tidak pernah melakukan kegiatan atau orang yang tidak pernah melakukan sebuah dosa. Tetapi ternyata Tuhan dengan orang yang berbuat. Arti berbuat adalah melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah kebaikan. Maka saya ingin Tuhan saya selalu bersama saya, sehingga saya dengan keluarga ingin selalu istiqomah bagaimana terus bermanfaat untuk orang lain, terus berbuat baik, terutama kepada skala prioritas tadi, anak yatim, fakir miskin, dan orang yang kurang beruntung. Kalau disebutkan Mbak Lis juga figurnya punya
kekuatan atau energi yang bisa memotivasi orang. Motivator. Iya. Ini berangkat dari pengalaman sendiri atau konsep yang ditawarkan seperti apa? Saya kalau menyebut Beda saya motivator yang satu, beda lagi yang lainnya. Iya. Mungkin saya sebagai wanita panggilan ya, Mas. Wanita yang saya dipanggil kemana-mana untuk berbuat baik dan untuk berbagi ilmu. Ya. Mungkin karena kisah saya, kalau diceritakan kan panjang ya. Kisah saya itu kan seperti melebihi sinetron barangkali ya. Bagaimana saya jatuh bangun dalam berwirausaha, bagaimana saya jatuh bangun dalam menapaki hidup gitu. Yang akhirnya mungkin mampu untuk menginspirasi banyak orang. Apabila dalam kondisi ditimpa musibah, janganlah terlalu banyak berkeluh kesah. Dalam ditimpa musibah, janganlah menyalahkan Tuhan. Kalau kita mengeluh itu kan menyalahkan Tuhan. Ya. Nikmatin, terus kemudian hadapin dengan penuh kesabaran, tapi tetap istiqomah. Semakin saya kondisi kepepet, semakin kondisi saya tidak mengenakan, semakin saya kencangkan sedekah saya, semakin saya kencangkan berbuat baik saya. Karena hukum Tuhan itu automatically apa yang saya perbuat akan kembali lagi kepada diri saya. Sopo sing nandur bakal Iya, sahabat panen. Jawa ya. Sopo sing nandur bakal panen. Iya. Bakal ngunduh. Iya. Bu, sudah seperti ini raihan atau torehan apa lagi yang ingin Ibu wujudkan dalam waktu dekat ini, atau masih ada progres YouTube yang ingin dicapai, apalagi Bu? Sampai kapanpun saya tidak ada istilah pensiun. Sampai tua pun saya tidak ada istilah pensiun. Saya akan tetap terus berbuat baik, tetap akan terus berproses menuju apa yang ditamui oleh Tuhan. Saya ingin menjadi sarung tangannya Tuhan, menyampaikan atau mungkin berbuat apa yang dimau oleh Tuhan, terutama dalam hal kebaikan dan terutama dalam hal kemanfaatan untuk semesta alam, tanpa melihat sekat, suku, golongan, agama, ras atau apapun. Jadi merahmati alam semesta. Karena bagi saya, prinsipnya saya diciptakan di dunia itu adalah menjadi rahmat, menjadi rahmat untuk semesta alam atau rahmatan lil alamin. Satu lagi ya Mas, mungkin ada terapi yang pernah saya jalankan, bagaimana pada waktu saya membangun sebuah usaha, kemudian bisa menjadi yang seperti ini. Saya menyebutkan adalah the power of memaafkan. Pada waktu itu yang saya jalankan adalah saya disuruh mencari orang yang paling menyakiti hati saya, orang yang paling saya benci karena mungkin pernah membohongi saya atau apapun alasannya. Bukan saya, Bu. Kemudian saya harus meminta maaf kepada orang tersebut. Jangan bayangke. Ya. Dia melakukan kesalahan kepada saya, tapi justru saya yang harus minta maaf kepada dia. Setelah saya melakukan, Mas, ternyata benar-benar seakan-akan jiwa hati kita itu dibersihkan. Dan saya merasakan ternyata kalau kita itu memaafkan orang lain ataupun meminta maaf, ternyata dosa-dosa kita itu diampuni. Gitu, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Lis. Saya doakan semoga apa yang diinginkan oleh keluarga, termasuk cita-cita yang menurut saya sangat luhur begitu, bagaimana ingin berbagi kepada sesama, dan semoga diberikan energi kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu memberikan kekuatan bagi keluarga bersama Ibu begitu. Dan terima kasih atas waktunya untuk Rona Pesona kali ini. Pemirsa, demikian untuk Rona Pesona kali ini bersama dengan Mbak Lis dan produser acara Elvan, kameramen Bowo. Saya Andi Santoso, TATV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.